البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada penyebutan dosa-dosa besar. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah penyebutan mengenai termasuk dosa-dosa besar adalah memakan harta riba. Sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah halaman 284. Wa aklu malil yatim, termasuk dosa besar adalah makan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim maknanya lebih luas dan umum. Tidak mengharuskan makan kemudian hartanya dimakan dikunyah, itu enggak harus. Tapi menghabiskan hartanya anak yatim. Mungkin dia pakai untuk beli baju, dia pakai beli mobil, dia pakai untuk keperluan pribadi. Ini kaitannya dengan penanggung jawabnya. Kaitannya dengan penanggung jawab anak yatim. Jadi kalau dia misalkan bikin panti asuhan, dia tanggung jawabnya besar. Kalau sampai tidak amanah, masuk dalam bahaya ini. Dikhawatirkan makan harta anak yatim. Jadi kalau enggak mampu, enggak kuat, enggak usah bikin panti asuhan. Jadi kalau mau bantu anak yatim langsung kepada yang bersangkutan. Karena harta ini fitnah yang paling besar. Orang kadang-kala awal mulanya mungkin amanah, tapi kalau harta ini kan bisa dikatakan manis dan hijau. Fitnah yang paling besar yang melanda umat Nabi Muhammad SAW di antaranya apa? Harta. Sebagaimana hadisnya Ka'ab bin Iyad rawahu Tirmidzi. Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu rawahu Tirmidzi, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan fitnah umatku, ujian umatku adalah harta. Diuji dengan harta tadi itu. Jadi menjadi penanggung jawab anak yatim itu harus orang yang amanah. Nanti akan disebutkan, kita lihat dulu. Liqauli ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allahul musta'an. Mengerikan, barakallahu fikum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan cara zulm, dengan cara kezaliman, yaitu tanpa ada unsur yang benar, tanpa ada alasan yang syar'i. Innama yaquluna fi butunihim nara. Sebenarnya mereka itu makan api di perut-perut mereka. Bayangkan siksaan. Dan nanti wasayaslawna sa'ira, mereka akan dimasukkan dalam apa? Mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala, waliyadzubillah. Jadi penanggung jawab anak yatim itu enggak sembarangan. Kalau orangnya misalkan enggak mampu amanah, lebih baik mundur daripada nanti resiko. Paham ya? Karena kalau tidak amanah, nanti dikhawatirkan masuk ini memakan harta anak yatim.
hartanya diamanahkan untuk diberikan kepada anak yatim, dia gunakan untuk pribadi. Misalkan taruhlah ada uang 100 juta dari muhsinin, amanahnya untuk apa? Membagi-bagikan atau menyantuni anak yatim. Sama penanggung jawab anak yatim ini dia gunakan sebagiannya untuk pribadi. Yang 50 disantunkan, dikasihkan, diberikan kepada anak yatim. Yang 50 dia gunakan untuk pribadi, untuk beli mobil bekas, untuk beli mesin cuci, untuk beli kulkas misalkan, termasuk memakan harta anak yatim gitu. Naam. Jadi kalau amanah, amanah. Sudah kita lewati kan kaitannya dengan amanah. Amanah itu sangat berat. Tulisannya mungkin ringan aja, amanah, ringan. Tapi prakteknya itu berat. Karena setiap hamba pasti diamanahi. Antum, kita, semuanya masing-masing diamanahi. Faham ya? Kita diamanahi Allah Ta'ala apa? Berupa mata, telinga. Itu amanah semua. Kita gunakan kemana? Faham ya? Harta yang kita miliki amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai salah jalur. Kita lihat ayatnya. Di dalam ayat yang mulia ini disebutkan apa? Sebenarnya mereka itu makan api neraka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ancamannya siksaan yang sangat pedih. Fa'aklu malil yatim muharramun wa huwa minal kaba'ir. Maka makan harta anak yatim adalah haram, diharamkan. Yang mana perbuatan tersebut termasuk dosa-dosa besar. Wa dzalika idza kana dzulma. Tapi ingat ini catatannya, makan harta anak yatim itu termasuk dosa besar kalau diiringi dengan apa? Kedzaliman. Berarti boleh Ustaz kalau misalkan ada alasan syar'i. Naam. Contohnya yang mengasuh, yang menanggung jawab tersebut orangnya fakir juga. Boleh dia makan dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana maksudnya? Ya sesuai dengan urufnya, tradisinya orang kalau makan, enggak berlebihan. Karena dia yang menyantuni, yang menjaganya, yang merawatnya, yang melindunginya, yang mengasuhnya, dia penanggung jawabnya, tapi dia sendiri juga fakir. Nah, bagaimana? Boleh memakan harta anak yatim tadi dengan cara yang baik. Yang dilarang itu dzulma, yaitu dengan cara kezaliman, berlebihan, mengambil harta anak yatim, dia gunakan untuk pribadi sampai anak yatimnya terlantarkan misalkan. Wal iyadu billah. Amma idza kana waliyul yatim faqiran fayajuzu lahu an ya'kula bima'ruf. Ini catatannya. Adapun apabila penanggung jawab anak yatim tersebut adalah orangnya fakir, maka boleh baginya makan dengan cara yang ma'ruf. Boleh mengambil sedikit yang kira-kira apa? Sudah bisa mencukupi. Tidak lebih dari itu. Faham ya? Tapi kalau berlebihan dengan cara apa? Barakallahu fikum, kedzaliman tadi itu, mengambil sewenang-wenang, nah barakallahu fikum seperti itu tidak diperkenankan. Allah Ta'ala mengatakan wa man kana faqiran falyakul ma'ruf, dan barang siapa yang pelindung atau penanggung jawab anak yatim tadi orangnya fakir, maka hendaknya dia makan dengan cara yang baik. Maksudnya boleh memanfaatkan, boleh memakan harta anak yatim yang di bawah asuhannya tadi itu sesuai dengan cara yang ma'ruf. Faham ya? Secukupnya. Karena penanggung jawab juga kadang ada yang fakir. Wa qala wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan Allah Ta'ala juga menyatakan, jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan cara apa? Kecuali dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai kita mendolimi apa? Anak yatim, baik mendolimi hartanya atau mendolimi anaknya atau yang semisalnya. Wal maqsudu bil akl al muharram kullu ma kana fihi itlafun limal yatim wa idha'atihi wa idha'atuhu walau lam yakun aklan wa inna ma ubira bil akli li'annahu huwal ghalib. Masyaallah. Perhatikan baik-baik di situ. Disebutkan di situ wal maqsudu bil akli al muharram, dan yang diinginkan dengan makan tapi diharamkan sini kullu ma kana fi itlafun limalil yatim. Setiap perbuatan yang dalamnya mengandung itlaf. Apa itlaf itu? Menghabiskan, merusak, membinasakan hartanya anak yatim tadi itu. Mau dia gunakan untuk makan, atau dia gunakan untuk mobil pribadi, atau dia gunakan untuk motor, atau dia gunakan untuk pakaian, itu juga termasuk makan gitu loh, walaupun bukan dikunyah. Paham ya?
Intinya menghabiskan harta anak yatim. Itlaf, menghabiskan. Wa idha'atihi atau menyia-nyiakan harta anak yatim. Disia-siakan hartanya, dia bakar atau dia barakallahu fikum gunakan untuk perkara yang haram. Walau lam yakun aklan, walaupun dia enggak makan. Paham belum? Jadi memakan harta anak yatim itu bukan maknanya harus dimakan, dikunyah, itu bukan. Menghabiskan. Paham ya? Menghabiskan, menghilangkan barakallahu fikum menggunakan harta anak yatim tadi itu maksudnya. Kenapa tapi diungkapkan dengan makan? Wa innama ubira bil akli li'annahu huwal ghalib, kata beliau. Hanya saja diungkapkan dengan lafaz memakan hartanya anak yatim dengan lafaz memakan karena kebanyakannya orang menggunakan hartanya untuk makan. Membeli perkara-perkara yang dia makan. Paham ya? Untuk makanan keluarganya, untuk makan dia sendiri, sehingga menggunakan apa? Lafaz yang lebih mendominan. Paham ya? Yaitu makan. Walaupun kadang-kala dihabiskan dengan cara apa? Tidak dimakan sama dia, tapi digunakan untuk beli pakaian, kan enggak dimakan. Tapi kan menghabiskan juga. Seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, itu dosa besar yang sudah kita sebutkan, makan hartanya yatim. Yang berikutnya, wa qaluhu wa tawalli yaumaz zahf. Dan lari dari medan peperangan. Lari dari medan peperangan ini juga termasuk dosa besar. Jadi kalau perang lagi berkecamuk, lagi benar-benar perang ini, di shaf di tengah-tengah barisan, dia enggak boleh lari. Kecuali dua keadaan. Nah, dua keadaan ini boleh lari dia. Lari ke mana? Lari mundur ke belakang untuk menghadang musuh. Paham belum? Jadi intinya muter balik. Boleh lari ke belakang, tapi untuk apa? Untuk melawan musuh lagi. Bukan lari menghindar dari peperangan. Yang diharamkan lari dari medan peperangan menghindar dari peperangan. Biar enggak perang, itu besar. Itu keadaan pertama. Jadi lari ke belakang, mundur ke belakang, tujuannya apa? Untuk memerangi musuh juga. Muter balik maksudnya. Boleh. Nanti sebutkan dalam ayat nanti. Yang kedua, lari untuk bergabung dengan apa? Dengan kaum muslimin yang lainnya. Karena sana butuh bantuan misalkan. Orang perang itu kan kadang biasanya kan enggak satu tempat tengah itu, ada tengah, sayap kanan, sayap kiri, ada tengah, belakang, depan. Nah, kalau sayap kanan ternyata butuh bantuan, sayap kiri lari. Lari tapi apa? Untuk bergabung bersama kaum muslimin itu boleh. Yang dilarang ini bagaimana? Yang dilarang maksudnya lari dari medan peperangan itu lari untuk apa? Untuk biar terhindar dari peperangan. Sudah di shaf, paling depan misalkan, sudah di barisan, sudah berkecamuk peperangan, ini lari dia. Menyelamatkan diri biar enggak perang, biar enggak terbunuh, itu haram besar-besar. Paham ya? Nah, jadi pahami baik-baik makna barakallahu fikum lari di sini. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, liqauli ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Artinya, dan barang siapa yang mundur ke belakang di hari tersebut, lari ke belakang, kecuali yang mundur ke belakang mutaharrifan lil qital, untuk mutar balik memerangi musuh. Paham ya? Boleh mundur ke belakang, mutar balik memerangi musuh. Mutaharrifan lil qital maksudnya putar balik, mundur ke belakang untuk apa? Berperang melawan musuh. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau untuk bergabung kepada kaum muslimin yang membutuhkan bantuan. Paham belum? Peperangan, ingat-ingat, peperangan itu tidak jalannya lurus, itu enggak. Ada sayap kanan, sayap kiri, tengah, depan, belakang. Fungsinya apa? Memperkuat. Biar nanti tidak ada musuh-musuh yang menyusup. Karena kalau dalam peperangan itu sudah ada musuh yang menyusup, itu biasanya bikin gaduh, sudah sulit. Dikondisikan sangat sulit. Paham ya? Karena udah di tengah-tengah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dibikin seperti tadi itu, sayap kanan, sayap kiri, tengah, depan, belakang, itu nanti memperkuat. Sayap kanan agak goyah, dikuatkan dengan bantuan dari sayap kiri atau dari belakang. Seperti itu, saling menguatkan. Nah, tentunya peperangan ini kalau kita pahami ya, peperangan bentuknya di zaman waktu itu ketika perang dengan pedang, tombak, kemudian juga dengan apa barakallahu fikum, panah. Kalau zaman sekarang ya
tidak masalah diterapkan dengan trik seperti ini juga bagus. Walaupun jarak jauh kalau zaman sekarang perangnya. Kalau zaman waktu itu kan bertemu langsung, berhadapan langsung, pedang lawan pedang langsung itu. Kalau zaman sekarang tembak lawan tembak, jarak jauh semua. Paham ya? Enggak ada perang zaman sekarang tembak-tembakan itu jaraknya 3 meter, 2 meter enggak ada. Paham ya? Jaraknya jauh-jauh. Jaraknya jauh-jauh. Nah, ya mungkin ada yang bikin parit. Bikin parit kemudian biar saling kemudian apa? Berdekatan. Itu ada juga. Tapi kalau zaman waktu itu kan perang itu kan kalau jaraknya 5 meter ya enggak sampai kan pedangnya. Paling-paling panah. Paham ya? Tapi seringnya berhadapan langsung. Makanya ada helm terbuat dari besi, baju perang dari besi. Itu karena berhadapan langsung. Kalau zaman sekarang karena senjata yang sangat canggih, nah barakallahu fikum, trik-trik dalam peperangan itu yang mujarrab dan terbukti, parit yang paling bagus. Di antaranya parit paling bagus. Paham ya? Karena apa? Karena kondisinya zaman sekarang senjatanya canggih gitu loh. Ada bom, mortir, basoka, kemudian apa? Senjata-senjata yang lainnya. Nah, granat itu kan kalau antum langsung berhadapan langsung kan bahaya. Nah, itu semuanya dikondisikan sesuai dengan keadaan. Kita lanjutkan. Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Kecuali dua keadaan tadi yang mundur ke belakang, maka sungguh dia telah membawa atau kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat kembalinya neraka jahanam, yang mana neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Allahul musta'an. Fatawalli yaumaz zahfi kabiratun. Maka mundur ke belakang atau mundur dari medan peperangan, lari dari medan peperangan adalah merupakan apa? Merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Wa huwal harabu 'indama taltahimus sufufil jihad fi sabilillah. Yang mana lari sini maksudnya adalah apa? Yaitu ketika lagi berkecamuknya peperangan di saf-saf jihad fisabilillah. Li'anna fi dzalika khudlanal muslimin. Karena kalau ada yang lari, itu malah justru bentuk apa? Kerendahan kepada kaum muslimin. Wa tad'ifan liquwwatihim, dan akan memperlemah kekuatan mereka. Kalau perang kok lari, itu kekuatannya lemah. Kekuatannya apa? Melemah. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian juga apa? Musuh akan memandang, wah ini sudah mulai melemah kekuatannya, diserbu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Coba antum ingat tragedi perang Uhud. Itu padahal posisinya belum lari pergi ya, hanya rebutan ghanimah. Rasulullah mewanti-wanti mengatakan jangan ditinggalkan Jabal Uhud ini. Udah dikasih tahu di awal permulaan. Para sahabat saat itu masya Allah pasukan pemanah sudah siap di situ, standby semuanya. Di awal peperangan menang perang Uhud. Paham ya? Masya Allah. Kemudian sampai musuh terpukul mundur. Nah, mereka menganggap sudah mereka nggak balik lagi musuh tersebut. Ternyata apa? Ketika mereka mundur, itu siasat mereka. Ghanimah barang-barang yang ditinggalin musuh itu jadi barang rebutan kaum muslimin. Yang di gunung tadi turun ke bawah. Turun ke bawah, kemudian ada salah seorang mengatakan, "Ya kaum, al-ghanimah, ghanimah," katanya. Wahai kaum, itu ada ghanimah itu. Langsung turun. Tinggal 3 orang 2 orang di Jabal Uhud. Ternyata mereka putar balik mereka. Musuh ini ya, orang kufar ini mutar balik, akhirnya nyerang dari balik gunung tadi. Diserang, akhirnya banyak yang meninggal. Rasulullah pun tidak terluputkan luka beliau. Bayangkan itu. Karena apa? Karena trik dalam peperangan itu barakallahu fiik. Nah, kalau sudah ada yang barakallahu fiik tidak taat dengan pemimpinnya, itu biasanya ribut. Pemimpinnya Rasulullah. Jangan tinggalkan Jabal Uhud. Ternyata ditinggalkan. Ya, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ujian bagi kaum muslimin dan mukminin, tapi diambil ibrah, pelajaran bahwasanya apa? Di dalam peperangan harus sami'na wa ta'na dan pemimpinnya. Enggak boleh bikin trik-trik sendiri yang di luar apa? Di luar barakallahu fikum musyawarah yang sepakati, karena berbahaya. Barakallahu fik. Kemudian kita lihat sini, wa li'anna al-jihad yajibu 'ala man hadarahu. Dikarenakan juga jihad itu merupakan kewajiban bagi orang yang hadir. Jadi kalau orang udah hadir situ, ya dia wajib ikut jihad. Paham ya? Walaupun bukan perang. Walaupun dia hanya masakkan air. Walaupun dia hanya masakkan nasi. Karena yang namanya jihad itu butuh makan atau enggak? Butuh makan. Dulu ketika di Damaj, ketika jihad melawan Syiah Rafidhah waktu itu, barakallahu fikum,
Ada ikhwah kita yang memang ditugaskan bagian logistik. Masalah makanan, ini logistik ya, makanan, minuman. Ya kita hitung jihad juga mereka. Karena di situ juga dibom juga di situ kadang-kala. Paham ya? Diserang juga situ. Ayo, mereka masak, mereka bikin minuman, diantarkan ke pos-pos penjagaan. Itu juga jihad. Jadi jihad itu meliputi semua yang ada kaitannya dengan perang tersebut. Mulai dari makanannya, minumannya, mengambil senjata, paham ya? Nah, mengobati orang yang sakit ketika luka di dalam peperangan, termasuk jihad juga situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, intinya meliputi perkara-perkara yang kaitannya dengan jihad. Paham ya? Nah, walaupun hanya masak makanan atau bikin minuman, masuk juga dalam barakallahu fikum jihad fisabilillah di situ. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Wa qaluhu, termasuk dosa besar yang berikutnya, wa qadfu al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang berikutnya yaitu menuduh seorang wanita yang baik-baik, yang lalai, yang beriman dengan zina, tuduhan. Termasuk dosa besar. Jadi jangan bermudah-mudahan menuduh orang berzina. Nah, kalau laki-laki yang menuduh orang melakukan apa? Barakallahu fikum, liwat misalkan, hubungan sejenis misalkan, hati-hati. Kalau enggak bisa datangkan saksi, dicambuk 80 kali. Paham ya? Itu hukuman syariat ya, hukuman Al-Qur'an Sunnah. Barakallahu fikum, bukan hukuman yang lainnya. Dicambuk 80 kali. Hanya apa? Nuduh nih padahal ya. Kalau bisa datang saksi, lain lagi pembahasannya. Kita lihat, liqauli ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menuduh para wanita yang baik-baik, para wanita yang lalai, para wanita yang baik-baik dalam kondisi lalai, dan para wanita yang mukminah tadi, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat, yang nuduh tadi itu. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Di dunia enggak bisa datangkan saksi, diapakan? Cambuk 80 kali. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tentunya yang menegakkan hukuman had seperti ini adalah apa? Waliul amr. Itu para pemimpin, bukan rakyat sipil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada' fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang mereka menuduh para wanita berzina, para wanita mukmin, para wanita yang baik-baik yang menjaga kehormatannya dituduh berzina, yang menuduh tersebut kemudian tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Ini hukumannya. Dicambuk 80 kali cambukan. Ini bukan sembarangan ini. Paham ya? Ngeri itu hukumannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka mengganggu, membikin gangguan kepada orang-orang mukmin laki maupun wanita tanpa yang mereka perbuat, hanya tuduhan. Faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Paham itu ya? Karena hanya nuduh saja, hati-hati, nuduh berzina, nuduh melakukan liwat, itu ancamannya berat. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qadhafa mamlukahu bizina uqima 'alaihi al-hadd yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala, muttafaqun alaih. Barang siapa, dan juga perkataan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka nanti dari kiamat akan ditegakkan had, hukuman had bagi dia, kecuali kalau seperti apa yang disampaikan, maksudnya sesuai dengan hakikat dan kenyataannya. Naam, muttafaqun alaih. Fayajibu 'alal muslim an yahfaz lisanah min qatfi ahli iman minal mu'minin wal mu'minat. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya. Menjaga apa? Menjaga lisannya dari menuduh orang yang beriman, baik dari kalangan wanita maupun laki-laki, menuduh berzina. Dijaga lisannya, karena tuduhan sudah berbahaya kalau tidak bisa datangkan bukti. Fal muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kurang wawu itu. Yang punya kitab kurang wawu, huruf wawunya kurang itu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadisnya rawal Bukhari dan juga rawahu
Muslim. Kesimpulannya barakallahu fikum yang kita ambil pada kesempatan siang hari ini, nah barakallahu fikum 3 dosa besar. Makan harta anak yatim dengan cara zulm, dengan cara zalim. Kemudian kedua, lari dari medan peperangan. Kemudian ketiga, menuduh seorang wanita yang baik, yang beriman dengan tuduhan berzina. Apakah ini berlaku hanya wanita saja yang dituduh kemudian dapat hukuman, atau laki-laki kalau tuduh juga sama? Sama. Laki-laki perempuan kalau tuduh, orang yang menuduh tersebut enggak bisa datangkan saksi, dicambuk 80 kali. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.